Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sintai Naila Fajriyah dengan nomor NIM 932127418. Di sini saya akan menerangkan tentang warisan. Kita simak bersama-sama. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang pengertian dari warisan. Yang pertama yakni mawaris. Mawaris di sini diartikan sebagai semua harta peninggalan seseorang yang telah wafat. Kemudian yang kedua yakni muwaris. Muwaris di sini diartikan sebagai orang yang wafat dan meninggalkan harta warisannya. Kemudian selanjutnya yakni ahli waris. Ahli waris di sini diartikan sebagai orang yang mendapatkan warisan. Kemudian yang selanjutnya yakni ilmu faraid. Ilmu faraid di sini diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebuah warisan. Kemudian, harta sebelum diwariskan itu seharusnya hendaknya dikeluarkan untuk keperluan berikut. Yang pertama yakni untuk zakat. Kalau harta yang ditinggalkan sudah saatnya dikeluarkan zakatnya, maka zakat harus tersebut dibayarkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yakni biaya pengurusan jenazah atau biaya pengurusan jenazah dari waris. Biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah ini mulai dari membeli kain kafan, menggali kuburan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yakni utang. Hutang di sini diartikan jika si mayit memiliki hutang, maka hutangnya harus dibayar terlebih dahulu dengan harta warisan yang ia tinggalkan. Keempat yakni wasiat. Jika ia meninggalkan wasiat, maka wasiatnya harus disampaikan terlebih dahulu atau diberikan. Seperti itu. Selanjutnya yakni hukum mempelajari ilmu mawaris. Hukum mempelajari ilmu mawaris yakni sebuah fardu kifayah, yang artinya jika telah ada sebagian kalangan yang mempelajari ilmu tersebut, maka kewajiban orang lain telah gugur. Akan tetapi, jika dalam suatu wilayah tersebut tidak ada seseorang yang mampu mendalami ilmu warisan, maka semua penduduk wilayah tersebut akan menanggung dosa. Kemudian yakni tujuan dari ilmu waris. Tujuan dari ilmu waris yakni memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan pembagian harta warisan. Kemudian yang kedua yakni menyodorkan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan Allah. Kemudian yang terakhir yakni menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil oleh orang-orang yang zalim yang tidak berhak untuk menerimanya. Untuk yang selanjutnya yakni sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan. Yang pertama yakni sebab nasab atau hubungan keluarga. Nasab yang dimaksud di sini adalah nasab yang hakiki. Artinya mempunyai hubungan darah atau hubungan kerabat dari keluarga mayit. Yang kedua yakni sebab pernikahan yang sah. Yang dimaksud dengan pernikahan yang sah adalah berkumpulnya suami istri dalam ikatan pernikahan yang sah. Dari keduanya inilah muncul istilah dalam ilmu waris seperti zawil furud, asobah, dan furudul muqaddaroh. Yang ketiga yakni sebab wala atau sebab jalan memerdekakan budak. Seseorang yang memerdekakan hamba sahaya atau budak berhak mendapatkan warisan dari hamba sahaya tersebut kala hamba sahaya tersebut meninggal dunia. Yang keempat yakni sebab kesamaan agama, yang mana ketika seorang muslim meninggal sedangkan ia tidak memiliki ahli waris, baik ahli waris karena sebab nasab, nikah maupun wala, maka harta warisannya dipasrahkan kepada Baitul Mal untuk maslahat umat Islam. Yang selanjutnya yakni hal-hal
hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan. Yang pertama yakni pembunuh atau membunuh. Orang yang membunuh salah satu anggota keluarganya, maka ia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari yang terbunuh. Yang kedua yakni budak. Budak di sini seseorang yang berstatus sebagai budak tidak berhak mendapatkan harta warisan dari tuannya. Demikian juga sebaliknya, tuannya juga tidak berhak mendapatkan harta warisan dari budak karena ia memang orang yang tidak mempunyai hak milik sama sekali. Kemudian yang selanjutnya yakni orang murtad. Murtad di sini diartikan sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Orang murtad tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Kemudian yakni perbedaan agama. Orang Islam tidak dapat mewarisi harta warisan orang kafir meskipun masih kerabat keluarganya. Demikian juga sebaliknya. Dalil syar'i terkait hal ini adalah hadis yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa seorang muslim tidak akan menerima warisan dari orang kafir, sebagaimana juga orang kafir tidak akan menerima warisan dari orang muslim. Yang selanjutnya yakni anggota ahli waris. Yang pertama yakni ahli waris laki-laki yang terdiri dari 15 orang. Yang pertama, anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki. Yang ketiga, bapak. Yang keempat, kakek. Yang kelima, saudara laki-laki sekandung. Yang keenam, saudara laki-laki sebapak. Yang ketujuh, saudara laki-laki seibu. Yang kedelapan, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. Yang kesembilan, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak. Kemudian yang ke-10, paman yang sekandung dengan bapak. Yang ke-11, paman yang sebapak dengan bapak. Kemudian yang ke-12, anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak. Yang ke-13, anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak. Yang ke-14, suami. Kemudian yang terakhir yakni laki-laki yang memerdekakan si pewaris. Kemudian ahli waris dari perempuan yakni yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan, yang ketiga ibu, yang keempat nenek, yang kelima nenek dari ibu dari bapak, yang keenam saudara perempuan seibu sebapak, kemudian saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, yang kesembilan istri, yang ke-10 yang terakhir wanita yang memerdekakan pewarisnya. Kemudian yang selanjutnya yakni ahli waris yang tidak bisa gugur akan haknya. Sebagaimana maklum adanya dalam pembagian harta warisan, terkadang ada ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena sebab tertentu, dan sebagian lain ada juga yang tidak mendapatkan harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lain. Akan tetapi ada beberapa ahli waris yang haknya warisan tidak terhalangi walaupun semua ahli waris itu ada. Mereka adalah anak laki-laki, kemudian anak perempuan, kemudian bapak, kemudian ibu, suami, dan istri. Untuk yang selanjutnya yakni furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah di sini adalah bagian-bagian tertentu yang telah diterapkan Al-Quran bagi beberapa ahli waris tertentu. Bagian-bagiannya yakni ada 6, yakni yang pertama setengah, yang kedua seperempat, kemudian seperlapan, kemudian sepertiga, kemudian 2/3, yang terakhir 1/6. Permasalahan dari ahli waris itu ada 3. Yang pertama zabul furud, yang kedua asabah, yang ketiga yakni hijab. Yang pertama zabul furud. Zabul furud ya. Kemudian yakni saya akan menjelaskan tentang zabul furud.
furud di sini yakni ahli waris yang memperoleh bagian harta warisan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Adapun rincian bagian tertentu tersebut sebagaimana dipaparkan dalam Al-Quran. Ahli waris yang mendapatkan setengah bagian ada 5, yakni anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan seayah, kemudian suami. Kemudian zawil furud selanjutnya yakni yang mendapatkan 1/4. Yang pertama yakni suami, kemudian yang kedua adalah istri. Kemudian yang selanjutnya yakni zawil furud yang mendapatkan 1/8, yakni yang pertama yakni istri baik seorang atau lebih, dalam artian baik istri pertama maupun istri kedua. Yang kemudian yakni ahli waris yang mendapatkan 2/3, mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Kemudian 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian yang ketiga yakni 2 orang saudara perempuan kandung atau lebih jika tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudara laki-laki kandung. Kemudian yang selanjutnya yakni 2 orang perempuan seayah atau jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah. Kemudian ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3. Yang pertama yakni ibu jika yang meninggal tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki atau saudara laki-laki. Kemudian 2 orang saudara atau lebih baik laki-laki atau perempuan yang seibu. Kemudian ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6 yakni ibu jika yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki atau 2 orang atau lebih dari saudara laki-laki atau perempuan. Yang kedua yakni bapak bila yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Kemudian selanjutnya yakni nenek dari ibu atau nenek dari bapak. Kemudian yang selanjutnya yakni cucu perempuan dari anak laki-laki baik 1 atau lebih jika bersama-sama seorang anak perempuan. Yang selanjutnya yakni kakek jika yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan tidak mempunyai bapak. Kemudian yang selanjutnya yakni seorang saudara ibu laki-laki atau perempuan jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang selanjutnya yakni ahli waris yang tergolong zawil furud yang kemungkinan bagian masing-masing memiliki bagian tersendiri. Yang pertama yakni bapak yang mempunyai 3 kemungkinan, yakni 1/6 jika bersama anak laki-laki, kemudian 1/6 dan asobah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang kedua yakni kakek bapak dari bapak mempunyai 4 kemungkinan, yakni 1/6 jika bersama anak laki-laki atau perempuan. Yang selanjutnya yakni 1/6 dan asobah jika bersama anak laki-laki atau perempuan. Yang selanjutnya yakni asobah ketika tidak ada anak atau bapak. Kemudian mahjub atau terhalang jika ada bapak. Kemudian yang ketiga yakni suami mempunyai 2 kemungkinan. Yang pertama yakni 1/2 atau setengah jika meninggal tidak mempunyai anak. Kemudian 1/4 jika yang meninggal mempunyai anak. Kemudian yang keempat yakni anak perempuan mempunyai 3 kemungkinan, yakni setengah jika seorang saja dan tidak ada anak laki-laki.
artinya di sini adalah anak tunggal. Kemudian 2/3 jika 2 orang atau lebih dan jika tidak ada anak laki-laki. Kemudian menjadi asobah jika bersama ada anak laki-laki. Kemudian yang kelima yakni cucu perempuan dari anak laki-laki mempunyai ada 5 kemungkinan. Yang pertama yakni setengah jika hanya seorang saja atau dia saja dan tidak ada anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian 2/3 jika perempuan itu 2 orang atau lebih dan tidak ada anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian yang ketiga yakni 1/6 jika bersamanya atau seorang anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian yang keempat yakni menjadi asobah jika bersama ada cucu laki-laki. Kemudian bisa jadi mahjub atau terhalang oleh 2 orang anak perempuan atau anak laki-laki. Kemudian yakni yang selanjutnya zawil furud ke-6 yakni istri jika mempunyai 2 kemungkinan. Yang pertama 1/4 dan 1/8. Kemudian ibu juga mempunyai 3 kemungkinan. Yang pertama 1/6, yang kedua 1/3, kemudian 1/3 juga dari sisa ketika ahli warisnya terdiri dari suami, ibu dan bapak dan istri maupun ibu dan bapak. Kemudian yang selanjutnya yakni saudara perempuan kandung yang mempunyai 5 kemungkinan. Yang pertama yakni bisa jadi mendapatkan setengah atau 2/8, kemudian asobah, kemudian bisa jadi mahjub atau tertutup. Kemudian yang selanjutnya yakni saudara perempuan seayah yang mempunyai 5 kemungkinan juga, bisa jadi setengah, 2/3, bisa menjadi asobah, kemudian 1/6, kemudian mahjub. Kemudian yang ke-10 yakni saudara perempuan atau saudara laki-laki seibu mempunyai 3 kemungkinan, bisa jadi 1/6, bisa jadi 1/3, bisa jadi mahjub atau terhalang oleh anak laki-laki atau perempuan. Yang kemudian yakni nenek. Nenek di sini juga mempunyai 2 kemungkinan, bisa jadi 1/6, bisa jadi mahjub atau terhalang. Kemudian yang pembahasan selanjutnya yakni asobah. Asobah di sini menurut bahasa yakni bentuk jamak dari asib yang artinya mengikat, menguatkan hubungan kerabat atau nasab. Menurut syara, asobah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah harta dibagi kepada ahli waris zawil furud. Ada 3 macam bentuk asobah, yakni asobah binafsihi. Asobah binafsihi di sini yakni ahli waris yang menerima sisa harta warisan dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh orang lain. Ahli waris yang masuk dalam kategori asobah di sini yakni anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung laki-laki, saudara seayah laki-laki, anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, anak laki-laki, saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki, paman kandung, anak laki-laki, paman seayah, laki-laki yang memerdekakan budak. Apabila semua asobah ini ada, maka tidak semua asobah mendapatkan bagian, akan tetapi harus didahulukan orang-orang atau para asobah yang lebih dekat pertaliannya dengan orang yang meninggal atau orang yang mempunyai warisan.
Jadi penentunya diatur menurut nomor urut yang ada di dalam PPT itu. Kemudian yang selanjutnya asabah bil ghair, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan seayah yang menjadi asobah jika bersama saudara laki-laki. Kemudian asobah ma'al ghair, yang mana asobah ini bersama orang lain, yaitu ahli waris perempuan yang menjadi asobah dengan adanya ahli waris perempuan lain. Mereka adalah saudara perempuan sekandung yang menjadi asobah bersama dengan anak perempuan. Yang kedua yakni saudara perempuan seayah yang menjadi asobah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan, baik satu maupun lebih dari anak laki-laki. Kemudian yang selanjutnya yakni hijab. Hijab di sini diartikan sebagai tabir atau penghalang bagi ahli waris untuk menerima harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat atau yang lebih berhak. Yang pertama yakni hijab nukson. Hijab nukson yakni berarti pengurangan bagian dari harta warisan karena ada ahli waris yang menyertainya. Contohnya, ibu mendapat sepertiga bagian, tetapi kalau yang meninggal mempunyai anak atau cucu atau beberapa saudara, maka bagian ibu berubah menjadi 1/6. Kemudian yang selanjutnya yakni hijab hirman, yang mana penghapusan seluruh bagian karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Contohnya, cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki. Kemudian yakni manfaat hikmah hukum warisan dalam Islam. Yang pertama yakni memperkuat keyakinan bahwa Allah betul-betul Maha Adil karena menciptakan ilmu tersebut. Coba kalau tidak ada ilmu tersebut, bagaimana kita untuk membagi ahli waris? Kemudian yang kedua yakni mematuhi hukum waris Islam dengan dilandasi ikhlas karena Allah dan untuk memperoleh ridha Allah. Yang ketiga yakni terciptanya ketentraman hidup di suasana keluarga harmonis, yang mana di sini semua pembagian ahli waris tersebut telah diatur oleh di dalam Al-Quran. Kemudian bisa mencegah konflik pertikaian dalam pembagian harta warisan karena pembagian harta waris tersebut sudah ada di dalam Al-Quran. Terima kasih. Sekian presentasi dari pembahasan warisan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.